Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Rapat paripurna peringatan hari jadi ke-435 Kota Medan tahun 2025 dibuka langsung Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan. Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kota Medan berkomitmen penuh untuk terus mendukung pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan baik dalam penganggaran, pengawasan maupun pembentukan peraturan daerah. Wong Chun Sen dalam pengantarnya menyampaikan di usia 435 tahun Kota Medan dihadapkan berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan kolaborasi bersama, antara lain tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, digitalisasi layanan publik, ketimpangan sosial dan ekonomi, penguatan konektivitas dan transportasi umum, kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kualitas aparatur. Bukan hanya kota metropolitan. Kota Medan semakin baik, semakin unggul, semakin aman, semakin kita inklusif juga, ya, semakin maju, ya. Yang tetap, ya. Ini nanti puncaknya ada acara apa Pak Wali? Puncaknya nanti di tanggal 5 ada karnaval yang tiap tahunnya sudah dilakukan, dan tanggal 6-nya juga ada acara seharian juga, sehingga nanti malamnya ya kita ada hiburan juga. Kita datangkan ada artis juga yang menampil di Kota Medan. Itu ibu kota atau lokal Pak Wali? Ibu kota dan lokal. Ucapkan selamat ulang tahun hari jadi Kota Medan 435. Semoga Kota Medan ini menambah jaya selalu, tambah sukses, dan juga rakyatnya juga harus makmur, terutama dalam pelayanan di pemerintahan. Kita harus ada perubahan supaya Indonesia, khususnya Kota Medan, bisa lebih maju dan jaya. Dengan mengusung tema Medan untuk Semua Bersatu Menuju Hebat, peringatan hari jadi ke-435 Kota Medan tahun ini diharapkan mampu menjadikan Medan sebagai kota yang inklusif, humanis, dan progresif tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah, kearifan lokal, serta semangat gotong royong. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ratusan warga Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi damai dan penyalaan 1000 lilin bertempat di depan Mako Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Aksi ini sebagai bentuk protes dan mempertanyakan penyelidikan Polri terkait dengan keberadaan dari Ibtu Tommy Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat yang dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024. Ratusan pendemo ini mendatangi Mapolres Kota Pematang Siantar dengan melakukan aksi long march, melintasi sejumlah ruas jalan protokol menuju Mako Polres Pematang Siantar di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Senin 23 Juni 2025. Para pendemo bersama dengan keluarga dari Ibtu Tommy Marbun tiba di pintu masuk Mako Polres Pematang Siantar dengan membawa sejumlah poster dan spanduk guna mempertanyakan nasib dan keberadaan Ibtu Tommy Marbun yang telah hilang selama lebih kurang 6 bulan lamanya. Aksi ini sempat terhenti saat ibu kandung Ibtu Tommy Marbun, Elfrida Gultom, tiba-tiba pingsan di tengah kerumunan massa. Pimpinan aksi, Rocky Marbun, dalam orasinya mendesak agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk segera mengusut dan membentuk tim pencari fakta yang independen terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Ibtu Tommy Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, disebutkan hilang saat menjalankan tugas negara dalam operasi khusus penanggulangan kelompok kriminal bersenjata KKB. Namun sangat disayangkan, hingga hampir 7 bulan lamanya, pihak keluarga tidak mengetahui soal nasib lulusan Akpol tahun 2017 tersebut. Pihak keluarga juga menilai adanya sejumlah kejanggalan terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan berharap agar kasus ini dapat terang benderang dan menguak misteri hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Ya, hari ini kita bersama masyarakat keluarga aksi ke Polres Siantar menyampaikan aspirasi kita tentang Ibtu Tommy yang sampai saat hari ini mulai dari bulan Desember belum ada kejelasan status, belum ada kami lihat keseriusan dari pihak Polri sendiri ataupun DPR RI yang mau melanjutkan atau menindaklanjuti kasus ini. Maka kami dari masyarakat Siantar berharap penuh kepada Kapolri supaya ini dituntaskan dan berharap kepada DPR RI agar sesegera mungkin membentuk pansus untuk ini.
Pihak keluarga menduga ada banyak kejanggalan terkait dengan hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan telah melakukan upaya melaporkan hal tersebut dengan menyurati DPR RI, Kapolri, Kompolnas, dan Presiden RI dengan menyampaikan sejumlah fakta dan bukti hilangnya korban. Kejanggalan pertama adalah ketika Ibtu Tommy Marbun hanyut, tim bukan mencari Tommy Marbun, tapi mereka melanjutkan operasi untuk mengejar DPO KKB menurut keterangan saksi. Kemudian di saat Ibtu Tommy Marbun hanyut, pihak kepolisian atau pihak Polres Teluk Bintang tidak mengadakan konferensi pers. Mereka hanya mengadakan konferensi pers bahwasannya mereka menangkap seorang DPO KKB. Tapi mereka tidak konferensi pers untuk hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kita sudah melakukan upaya menyurati kepada DPR RI, kemudian kita sudah menyurati kepada Kapolri untuk audiensi, kemudian juga kita sudah menyurati Kompolnas dan Komnas HAM untuk menerima kita audiensi. Dan kita juga sudah ketemu dengan salah satu pejabat Pamindal Mabes Polri, Komandan Detasemen B, yakni Bapak Leonard Sinambela. Mereka sudah memaparkan hasil tim pencari fakta. Tapi anggota yang diperiksa ini bukan di Mabes Polri, tapi mereka ini diperiksa di daerah. Saya hanya meminta kepada beliau, kalau memang dilakukan pemeriksaan, lakukanlah pemeriksaan di Jakarta, agar pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan independen. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, aksi kemudian berhenti sejenak dan kemudian dilanjutkan sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan melakukan penyalaan lilin di sekitar Mako Polres Pematang Siantar. Ratusan warga terlihat histeris dan menangis saat bernyanyi bersama. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TVOne mengabarkan. Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar, melantik pengurus KONI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara periode 2025-2029. Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Pematang Siantar ini dihadiri langsung Ketua KONI Sumut, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar, dan Wakil Ketua Bambang Kencono Wahono. Kegiatan ini digelar di lapangan parkir pariwisata Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kamis 3 Juli 2025. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars KONI dan pembacaan SK kepengurusan KONI Pematang Siantar. Kemudian penerimaan bendera Pataka yang diserahkan Ketum KONI Sumut kepada Riau Alexander Siahaan selaku Ketua KONI Pematang Siantar periode 2025-2029, didampingi Sekretaris Ramli Simanjuntak dan Bendahara Samuel Siahaan. Di hadapan para pengurus yang baru dilantik, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar menegaskan pentingnya mempertahankan prestasi atlet Sumut, khususnya menargetkan posisi 4 besar di Pekan Olahraga Nasional PON NTT mendatang. Hatunggal Siregar menyebutkan Pematang Siantar saat ini menempati posisi peringkat 19 di Sumatera Utara dalam Porprofsu beberapa waktu yang lalu. Ia berharap dengan kepengurusan KONI Pematang Siantar yang baru saja dilantik dapat lebih meningkatkan prestasi. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk menyampaikan harapan yang sangat besar kepada pengurus KONI Pematang Siantar yang baru. Saya yakin pengurus yang baru dapat meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga di Pematang Siantar, ditandai dengan antusiasnya pemerintah kota dan masyarakat yang hadir begitu ramai. Itu kelihatan bahwasannya beliau didukung oleh pemerintah kabupaten kota dan masyarakat untuk peningkatan prestasi di kota Pematang Siantar. Dengan adanya Pak Riau ini, medali atau prestasi Pematang Siantar meningkat. Karena kalau beliau meningkat, kami juga di Provinsi Sumatera Utara akan juga ikut meningkat. Siap. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar yang diwakili Sekda Kota Pematang Siantar, Junaidi Sitanggang, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menyampaikan pemerintah Kota Pematang Siantar siap mendukung penuh KONI dalam membina para atlet agar bisa mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Visi kita ke depan, kita akan membentuk rakerda pertama kita setelah kita dikukuhkan. Jadi kita akan melakukan rakerda dalam waktu dekat. Untuk para atlet Kota Siantar, bagaimana dengan pelatihannya sendiri? Jadi kita akan tetap membina atlet-atlet berprestasi dari usia dini. Jadi program tercepat yang akan kita laksanakan itu ada dari ASKOT, Asosiasi Sepak Bola Kota. Itu akan dilakukan mungkin nanti setelah masuk ajaran baru di Parel Pasar Ibu dari usia 8, 10, sama 12. Dan itu akan dilakukan kontinu ya? Kontinu. Harapannya kita meminta kepada pengurus agar lebih serius membantu Ketua KONI di pengurusan saya untuk membina atlet-atlet, pelatih-pelatih, dan para wasit.
Usai prosesi pelantikan, kegiatan kemudian dimeriahkan dengan berbagai hiburan dan atraksi yang menarik. Di antaranya atraksi atlet pencaksilat, karate, binaragawan, dan juga penampilan artis-artis lokal asal kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Penilai (MAPI) bersama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar seminar nasional. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) bersama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar seminar nasional bertajuk Penguatan dan Percepatan UU Penilai sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Seminar nasional digelar di Gedung Aula FH Tower pada Selasa 1 Juli 2025. Seminar ini menjadi panggung strategis untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Penilai yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Kehadiran Undang-Undang Penilai dinilai sangat penting dalam menjamin perlindungan profesi penilai serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa penilaian aset. Dekan Fakultas Hukum Unsri, Profesor Joni Emirzon yang berkesempatan langsung membuka seminar nasional, menegaskan bahwa pengaturan hukum bagi profesi penilai sudah sangat mendesak. Pada hari ini memang ada satu visi misi kita bahwa kita dalam rangka percepatan penerbitan RUU jasa penilai yang sudah memang disusun cukup lama ya, lebih kurang mungkin 15 tahun yang lalu, tapi hingga hari ini belum tuntas. Ya, insya Allah dengan adanya beberapa kegiatan ini akan mendorong kecepatan ini. Perlu kepastian hukum ya, karena dalam bekerja ini kan tidak hanya kepada profesi penilai saja, tetapi kepada masyarakat yang menggunakan. Tadi kan kita sudah mendengarkan bersama bagaimana profesi ini sudah berjuang cukup lama, gitu kurang lebih 20 tahun, dan ini memang sangat diperlukan gitu kan, karena ekonomi itu kan juga peran dari penilai itu tinggi sekali. Kami berharap dengan ada kegiatan ini pemerintah maupun wakil kami di pusat bisa dapat melaksanakan ataupun memberikan jalan untuk terjadinya atau resminya Undang-Undang Penilai ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Sebanyak 80 orang pengurus PUSPA, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, dikukuhkan Wakil Bupati Ogan Ilir dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumsel dan Forkopimda di Aula Pesona Caram Seguguk. Acara ini dilanjutkan dengan seminar perempuan tangguh dan mandiri dalam ketahanan keluarga, merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Dinas PPPA PPKB Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2025 dan program kerja gabungan organisasi wanita GO Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu juga diisi dengan pemberian cenderamata serta puluhan bantuan terhadap masyarakat penyandang disabilitas serta warga yang masuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Dengan dikukuhkannya PUSPA ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya peran aktif dalam pembangunan baik di ranah domestik maupun publik, serta mendorong peran serta aktif perempuan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan sosial dan menjadi wadah edukasi dan diskusi bagi perempuan mengenai isu-isu gender, pemberdayaan ekonomi, pendidikan anak, serta perlindungan keluarga dari pengaruh negatif. Alhamdulillah hari ini PUSPA Ogan Ilir sudah kita kukuhkan, dan ini pembentukan PUSPA ini merupakan amanat dari apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itu kita berharap setelah pengukuhan ini PUSPA Ogan ini dapat mengusut program kerja, dapat merefleksikan tugas-tugasnya dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak. Pengurus PUSPA untuk Kabupaten Ogan Ilir tidak tadi ada seminar. Harapan kami tentunya dengan dikukuhkannya pengurus PUSPA Kabupaten Ogan Ilir langsung dapat bekerja membuat program-program yang nyata untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Kepala Deputi Bidang Program dan Anggaran Badan Gizi Nasional BGN Kuswanto bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan ini untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas dapur umum mandiri program makan bergizi gratis yang direncanakan akan dibangun di sejumlah kabupaten kota oleh Barisan Relawan Nusantara Raya atau BRNR.
Dalam kunjungan tersebut, tim dari BGN turut didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah BRNR Sumatera Utara, Joko Su, bersama-sama meninjau beberapa lokasi strategis yang dipersiapkan sebagai tempat pembangunan dapur umum. Kunjungan kerja ini diawali dari Kota Medan, lalu dilanjutkan ke Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan bahwa fasilitas dapur umum yang akan dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dari sisi kebersihan, kelayakan gizi makanan, maupun efektivitas sistem distribusinya. Dapur umum mandiri diharapkan nantinya mampu memenuhi kebutuhan gizi sekitar 3.000 anak setiap hari. Selain itu, fasilitas dapur umum juga akan menyerap setidaknya 50 tenaga kerja lokal. Di Sumatera ini kita belum begitu banyak, padahal target kita program kerja 2025 itu Kabadan menyampaikan 10.000 perintah langsung dari Pak Presiden. Akhirnya kita cancut tali wondo kalau orang Jawa bilang, ayo kita bareng-bareng segera sukseskan. Dengan target 10.000 ini luar biasa karena dampaknya memang bagus, terutama Pak Presiden menyiapkan Indonesia Emas 2045 sehingga generasi muda ini harus beda, harus menjadi SDM unggul gitu ya. Terima kasih pada Bapak BGN yang sudah survei lahan untuk dapur umum Kecamatan Garoga. Terima kasih bagi bapak-bapak pimpinan kami, Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo sudah buat anggaran untuk makanan gratis. Pembangunan dapur umum ini merupakan langkah konkret menunjukkan komitmen DPW Barisan Relawan Nusantara Raya Sumatera Utara dalam mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Peralihan pembangkit listrik berbahan bakar minyak ke bahan bakar gas atau liquefied natural gas (LNG) mulai dibangun di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam proyek gasifikasi klaster Nias yang merupakan proyek pertama sebagai kick-off yang diawali dari Pulau Nias hingga Papua. Direktorat Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI) menggelar groundbreaking ceremony di PLTMG 1x25 MW di Kota Gunung Sitoli dalam proses gasifikasi pembangkit klaster Nias. Rombongan PLN Energi Primer Indonesia yang tiba di Pulau Nias ikut didampingi 5 kepala daerah sekepulauan Nias, disambut dengan meriah serta diwarnai tarian sekapur sirih. Dalam peluncuran proyek gasifikasi klaster Nias ini, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia didampingi oleh Direksi PLN yaitu Direktur Manajemen Pembangkit dan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis. Pihak PT PLN Energi Primer Indonesia menjelaskan kepada pemerintah daerah sekepulauan Nias bahwa salah satu tujuan proyek ini adalah Onshore Regasification Unit ORU yang digunakan untuk menerima dan melakukan regasifikasi LNG serta menyalurkan pasokan gas ke pembangkit PLTMG Nias Gunung Sitoli. Pengembangan infrastruktur gasifikasi LNG di Gunung Sitoli ini menelan biaya setara dengan nilai 800 miliar rupiah. Jeti nanti diikuti dengan pembangunan storage kapasitas 3.000 meter kubik LNG gas selam cair. Nah ini nanti LNG-nya akan kita ambil dari Arut, jadi kita paralel akan membangun kapal LNG, tetapi ini karena membutuhkan 18 bulan, kita akan angkut LNG-nya ini sementara dengan menggunakan ISO tank, kontainer yang berisi LNG. Kenapa? Karena ini manfaatnya untuk masyarakatnya. Kita berharap bahwa kelistrikan di Nias ini selain membantu PLN untuk semakin lebih hemat, tapi yang kita butuhkan bagaimana PLN ini semakin andal. Jadi, terkait pembangunan andal ya, dan terutama bagaimana kita bisa, saya sudah sampaikan tadi, seluruh desa-desa di Kepulauan Nias bisa sampai ke listrik. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. PT Supreme Energy Muara Laboh atau PT SEML kembali bangun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Unit 2 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto 2 Juni 2025 lalu. Menyusul Unit 3 dengan total pasukan listrik 140 MW dari total target 220 MW. Pertama itu kita rencanakan 220 MW. Ternyata kita hanya bisa membangun 86 MW. Ini satu ini. Jadi yang kedua ini akan kita kembangkan 80 MW.
megawatt, kemudian sesudah itu akan 2027 selesai, akhir 2027, kemudian sampai itu setelah itu kita capai unit 3, 60 megawatt. Insya Allah 2030, 2033, mudah-mudahan bisa kita usahakan cepat. Dan ini yang saya ingin tekankan ya, Pak, Anda lihat di daerah sini ya, kita pelihara hutan, kita pelihara kesuburan, tidak ada pencemaran lingkungan sama sekali, tidak ada. Hutan-hutan itu kita tanamin kembali. Jadi kita ada satu kewajiban untuk menanam kembali yang jauh lebih besar daripada area yang kita bersihkan. Area yang kita gunakan itu hanya 100 hektar aja, 110 hektar. Dan kita akan menanam kembali hutan-hutan itu 200 hektar. Di sini operator-operator yang anak-anak muda nanti Anda lihat ke atas, semuanya analog. Jadi sebelum kita mengoperasikan ini, 2 tahun sebelumnya, kita sudah hire anak-anak dari perguruan tinggi di Sumatera. Jadi kita hire anak-anak perguruan tinggi di Sumatera 2 tahun sebelum ini. Terus kita latih di Jawa, kita latih di Cepu, kita latih di Jakarta, mereka kirim magang di perusahaan-perusahaan di PLTP yang ada, Wayang Windu dan lain-lain, untuk mereka melatih. Begitu ini selesai, mereka balik ke sini udah siap. Sekarang kalau nanti ada lihat di sana, tanya aja mereka. Semuanya orang lokal. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Sudah kali keempat, Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melaksanakan disrupsi Goes to Zona 4. Diskusi sharing update literasi IT guna menunjang kinerja para pekerja pertanian, khususnya di PHR Zona 4. Mengingat saat ini pemerintah sedang menggalakkan ketahanan dan peningkatan energi. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 merupakan zona produksi yang potensi produksinya cukup tinggi. Dalam diskusi tersebut, sejumlah produk IT bisnis diperkenalkan kepada masing-masing fungsional. Selain masukan dari berbagai divisi, juga diberikan ruang untuk sama-sama membangun kemudahan maupun percepatan guna menunjang kinerja dan peningkatan produksi yang berbasis IT maupun teknologi. Liston Sitanggang, Senior Manager IT Bisnis Pertamina Region 1, mengungkapkan kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan informasi terkait perkembangan digitalisasi yang terbarukan dari Region 1 untuk diaplikasikan di Zona 4, dengan harapan dapat dikembangkan dan diimplementasikan di Pertamina Hulu Rokan. Jadi kita memang sudah rutin melakukan kegiatan disrupsi ke zona. Ini sudah kegiatan yang keempat kalinya, setiap tahun kita melakukan untuk memberikan informasi-informasi terkait perkembangan digitalisasi di Regional 1 kepada teman-teman rekan-rekan di Zona 4. Dan kita juga berharap mendapatkan feedback, masukan inovasi-inovasi baru dari rekan-rekan di Zona 4 yang bisa kita kembangkan atau kita replikasi untuk digunakan di keseluruhan Pertamina Hulu Rokan. Target kita adalah semua solusi yang kita delivery bisa diketahui oleh rekan-rekan di Zona 4 dan utilisasinya maksimum. General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 4, Jujuwanto, menjelaskan pentingnya berkomunikasi serta saling mengedukasi dalam membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi baru di era digitalisasi guna membangun kemajuan khususnya di Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Untuk saat ini kondisi ketahanan nasional itu memang sedang digalakan gitu ya, dengan asal-citanya Bapak Presiden kita, dan ini sangat concern sekali terhadap ketahanan energi. Tentunya juga di zona 4 ini juga alhamdulillah dari sisi produksi juga merupakan zona yang memiliki produksi yang potensi besar gitu ya. Mungkin dari zona-zona yang lain nih yang termasuk incline atau naik terus setiap tahun, dan ini juga tentunya tidak terlepas dari pengaruh adanya dukungan teknologi seperti itu. Jadi memang yang berbasis teknologi juga kalau kita lihat itu ya, digitalisasi ini juga tentunya juga sangat membantu, karena kalau kita tidak melihat itu juga akan tertinggal. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Yudian Syaputra, Berkat Arsya, TV One mengabarkan. Untuk menambah penguatan program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan melantik 949 sarjana penggerak pembangunan Indonesia di Puslatpur Batu Raja.
Nantinya seluruh Komcat SPPI ini akan ditempatkan di berbagai daerah sebagai pendamping pemenuhan makan bergizi gratis di wilayah Sumbaksel. Nantinya Komcat SPPI ini akan ditempatkan di beberapa wilayah masing-masing untuk mengawasi jalannya program makan bergizi gratis gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mulai dari pengawasan dapur hingga manajemen pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan Puslatpur Kodik Latat Baturaja, Brigjen Dani Rakca Andalasawan, mengatakan program komponen cadangan SPPI ini menjadi cadangan strategis yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Program SPPI menjadi komitmen Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk pemenuhan gizi dan pembangunan Indonesia menyongsong Indonesia Emas. Kegiatan hari ini kita melaksanakan upacara penutupan pendidikan dasar militer dan kepelatihan manajerial serta penetapan sebagai komponen cadangan siswa SPPI Sarjana Penggerak Indonesia B3 2025, yang mana mereka telah melaksanakan pendidikan selama kurang lebih 3 bulan 90 hari di pusat latihan tempur ini. Saya sebagai kepala daerah di Oku Timur ini mewakili dari Sumatera Selatan dan Lampung sangat bangga dengan adanya kegiatan pendidikan dasar tentang militer untuk masyarakat, dan tentu besar harapan saya para siswa yang telah selesai menjalankan pendidikannya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Ribuan warga serta pengelola koperasi dan para pelajar menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pengelola koperasi serta UMKM mendapatkan penghargaan serta uang santunan jutaan rupiah. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-78, ribuan warga serta pengelola koperasi dan para pelajar mengikuti upacara Hari Koperasi. Upacara digelar di halaman Rumah Dinas Pendopoan Serasan Sekate pada Senin pagi. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin HM Tolha juga dihadiri oleh pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Usai upacara, sebanyak 15 ketua koperasi yang berprestasi mendapatkan penghargaan serta uang santunan. Bahkan puluhan UMKM juga mendapatkan uang santunan bernilai jutaan rupiah dari pemerintah Musi Banyuasin. Terima kasih koperasi yang sudah lama ada, tapi kita memperingati hari ulang tahun koperasi yang 78 ini sangat-sangat memukau. Nah, ini merupakan bukan suatu adat yang biasa kita lakukan, tapi koperasi adalah untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada sekitar 400 lebih keberadaan koperasi di wilayah Musi Banyuasin, termasuk Koperasi Merah Putih yang bergerak di bidang usaha perkebunan, tanaman pangan, serta UMKM. Ya, kalau untuk merah putih 242 wajib, 242 desa kelurahan. Kalau total koperasi konvensional dan ini merah putih 400-an lebih. Yang eksis memang seluruh eksis sih, tapi banyak mereka butuh perhatian daripada pemerintah dan juga pihak unit usaha-perusahaan yang ada di sini. Dengan dilaksanakannya peringatan koperasi ke-78 ini, Kabupaten Musi Banyuasin terus memberikan support kepada para koperasi serta pengusaha UMKM untuk kesejahteraan warga Musi Banyuasin ke depan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan menggelar workshop pemutahiran pendataan keluarga tahun 2025 atau PK25. Kegiatan ini dilaksanakan sejak 22 Juli hingga 21 Agustus mendatang yang diikuti oleh puluhan peserta dari manajer pengelola, manajer data, dan supervisor data di 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Pali.
Adapun yang menjadi tujuan dalam kegiatan tersebut yaitu untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pali, Mariono, mengatakan bahwa kualitas data keluarga sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Selain itu, menurutnya data yang akurat adalah kunci dalam membuat kebijakan yang adil dan tepat. Ia pun berharap semua para kader KB dan PKB PLKB dapat bekerja sama dan penuh semangat dalam melaksanakan pemutakhiran data pada tahun ini. Alhamdulillah dengan ada pengadaan workshop pendataan keluarga ini tahun 2025, kita harapkan data-data yang telah lalu kita updating. Dengan ini kita ajari kader-kader kita agar supaya benar-benar terlaksana pengambilan data di setiap desa ini. Diharapkan dengan ada data ini akan mengambil beberapa kebijakan yang akan kita tindaklanjuti, baik itu dari desa maupun dari Kabupaten Penukalan Abab Kecamatan Ilir. Dalam workshop ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting seperti menyusun rencana teknis pelaksanaan lapangan, mengidentifikasi tantangan beserta solusinya, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan data keluarga yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Petugas pendata yang didampingi oleh sejumlah jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan melakukan verval data keluarga beresiko stunting atau KRS dengan mendatangi langsung setiap rumah keluarga sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data keluarga beresiko stunting yang akurat dan mutakhir sebagai pedoman dalam pendampingan tim pendamping keluarga atau TPK di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, hal tersebut juga dapat memastikan data KRS sesuai dengan kondisi terkini, mendukung intervensi program dan meningkatkan kualitas keluarga. Verval keluarga beresiko stunting dilaksanakan sejak 16 Juni hingga 30 September 2025 mendatang. Pengumpulan data verval KRS dan pemutakhiran PK25 dilakukan dengan cara kunjungan rumah ke rumah untuk mewawancarai dan observasi keluarga. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pali, Mariono, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat peran data dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya mewujudkan kualitas keluarga yang lebih baik. Data ini juga dinilai dapat menjadi dasar dalam penajaman pensasaran intervensi program percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pali. Alhamdulillah kita bersama KADA meninjau langsung untuk verval, verifikasi dan validasi data yang sudah ada. Apakah keluarga di desa beberapa ini masih ada yang keluarga stabil. Dari yang kami amati, alhamdulillah ada peningkatan dalam hal kualitas dari keluarga di desa Tukut Ampui, berkurang sepertinya untuk keluarga yang berisiko stunting di desa ini. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Universitas Metodis Indonesia mewisuda 614 mahasiswa dari berbagai fakultas dan pasca sarjana Kamis pagi di Hotel Danau Toba Medan. Ratusan wisudawan mengikuti prosesi ibadah mengawali acara wisuda Universitas Metodis Indonesia atau UMI yang diikuti bersama para orang tua, rektor, guru besar, dekan, dan lainnya di Convention Hall Danau Toba Medan Kamis pagi. Prosesi Senat Universitas Metodis Indonesia tampak memasuki ruangan wisuda dengan iringan lagu Gaudeamus yang dibawakan langsung oleh paduan suara Immanuel UMI. Tahun ini Universitas Metodis Indonesia atau UMI mewisuda 614 orang, terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomi, dengan sistem 2 sesi pagi dan siang.
Kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Wilayah 1 Bapak Pendeta Bindran Sipayung dan dilanjutkan kata sambutan dari Rektor Universitas Metodis Indonesia Humutal Rumapea. Dalam sambutannya, Humutal Rumapea mengatakan lulusan UMI diharapkan bukan hanya mencari pekerjaan tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Di Universitas Metodis selalu mengikuti yang terbaru ya. Sekarang kurikulum kita adalah berbasis OBE ya, Outcome Based Education ya. Artinya setiap pelajaran itu, mata kuliah itu akan bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak hanya berbasis teori, tapi setiap pelajaran itu ada terukur ya. Dengan belajar ini apa yang bisa dilakukan, dengan belajar B apa yang bisa dilakukan, sehingga nanti setiap pelajaran itu mereka memiliki kompetensi di bidangnya. Juga kita senantiasa melakukan studi banding juga ya, kita kerjasama dengan Yonsei University Korea dan juga Mukwon ya, University Korea yang sudah kita lakukan bukan hanya MOU saja ya, tapi sudah MOA, artinya sudah langsung melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama ya. Tentunya strategi yang saya lakukan itu adalah salah satunya adalah diskusi materi. Nah, jadi karena adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung dari kampus dan juga dosen-dosen yang sangat hebat ya, diskusi materi untuk perharinya itu berjalan dengan sangat lancar. Jadi saya sebagai mahasiswa juga bisa memahami setiap pelajaran diberikan dengan baik, seperti itu. Universitas Metodis merupakan salah satu universitas terbaik di Sumatera Utara dengan fasilitas belajar yang lengkap. Universitas Metodis juga memberikan pendaftaran gratis bagi calon mahasiswa yang mendaftar hingga akhir bulan Juli 2025. Sementara itu, Fakultas Kedokteran juga diberi keringanan untuk mencicil uang kuliah sebanyak 8 kali. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Universitas Metodis terhadap dunia pendidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar 2 agenda penting dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan 3 tahun 2025. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, rapat paripurna masa persidangan 3 tahun 2025 dan rapat paripurna istimewa digelar pada Rabu 16 Juli 2025. Dalam rapat pertama paripurna istimewa dilaksanakan dalam rangka peresmian pemberhentian dan pelantikan pengganti antar waktu atau PAW. Salah satu anggota DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2024-2029, yakni Dedi Supriyanto yang terjerat permasalahan hukum, diganti oleh Sabia Afriana dari Dapil 1 dan duduk di Komisi 1. Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengatakan proses PAW telah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Semangat Ibu. Kalau perasaan ya bahagia dan puji syukur pada Allah bahwa saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan rodaku di Kota Palembang dari kekosongan kemarin. Dan saya siap bekerja. Pergantian ini suara nomor 3 yang terbanyak dari Dapil 1. Pergantian itu memang berlangsung, sudah dibanmuskan sesuai dengan prosedur perundang-undangan maupun prosedur dari partai kami sendiri, Partai Nasdem. Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, digelar DPRD bersama pemerintah Kota Palembang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta penyampaian raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Palembang tahun 2025-2029. Setelah disampaikan RPJMD ini kami tidak lanjuti dengan pansus, panitia khusus untuk membahasnya, karena kami perdalam di pansus terkait dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar dan Wakil Bupati Rianto
beserta jajaran perangkat daerah menghadiri acara Jambore Posyandu ke-15 di lapangan bola kaki Seidadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lebih kurang 1.550 kader Posyandu seluruh desa di Kabupaten Asahan antusias melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan Jambore Posyandu sebagai agenda tahunan untuk memperkuat kapasitas kader Posyandu. Apalagi Asahan meraih imunisasi Award Sumut tahun 2024. Acara ini diisi oleh banyak kegiatan yakni kemah kader, screening kesehatan, sarasehan, dan demo masak besar yang dilakukan oleh juru masak dari ajang pencarian bakat. Tidak kalah penting adalah dalam kegiatan ini dilaksanakan launching makan bergizi gratis di salah satu sekolah negeri di Seidadap, Asahan yang diikuti oleh ratusan pelajar sekolah dasar. Makan bergizi ini diluncurkan oleh Badan Gizi Nasional bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Asahan, di mana Pemkab Asahan sudah siap untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, seluruh kader merasakan kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat kuat, serta merasakan perhatian Pemkab Asahan yang besar terhadap seluruh kader Posyandu. Kegiatan ditutup dengan pemberian hadiah umroh kepada kader Posyandu dan pemberian hadiah lainnya. Program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sehingga mulai dari dalam kandungan, melahirkan, sekolah, tetap dimonitor anak-anak Indonesia itu supaya tetap sehat. Kepala Badan Gizi Nasional betul-betul mengapresiasi setinggi-tingginya ya. Terima kasih banyak Pak Bupati ya yang sudah mengadakan acara Jambore Kader Posyandu ini, di mana salah satunya adalah launching makan bergizi gratis. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Menjalin hubungan baik dengan juru warta di Kota Medan, Sofitel Bali Nusa Dua Beach mengundang insan pers makan malam bersama di salah satu kafe terkenal di Kota Medan. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort melakukan kunjungan kerjanya dengan mendatangi kantor media nasional dan mengundang vlogger terkenal Kota Medan untuk makan malam bersama di salah satu kafe tersohor di Kompleks Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menghiasi makan malam bersama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Selain insan pers, 2 orang vlogger terkenal Kota Medan juga tampak hadir, menambah keceriaan makan malam bersama Senior Director of Marketing Communication Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Aulianti Felina Rizal yang akrab disapa Oli. Oli juga memperkenalkan bahwa Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort merupakan resort mewah bintang 5 yang terletak di kawasan Nusa Dua yang eksklusif di Bali. 400-an kamar juga disediakan untuk menampung kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri, seperti warga negara Australia dan warga negara asing lainnya. Oke, jadi sebenarnya agenda kita ke Medan itu karena pengen memperkenalkan brand Sofitel untuk warga Sumatera Utara, ya kan? Karena memang tidak bisa dipungkiri Medan itu adalah salah satu kota besar di Indonesia yang kita pengen juga tap in supaya banyak nih orang-orang warga Sumatera Utara ataupun Medan yang mengetahui lebih banyak mengenai Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Untuk saat ini minat mancanegara untuk ke Bali khususnya itu memang lebih banyak dari domestik, juga Australia dan Eropa dan juga Amerika, ya kan. Tapi memang itu selalu naik turun lah gitu ya. Tapi memang kalau bisa dibilang market untuk Bali itu selalu dipenuhi oleh domestik, Australia, Amerika dan juga Eropa. Di akhir malam keakraban bersama jurnalis, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort membagikan 2 voucher menginap di hotel. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPW BRNR Sumatera Utara bergerak cepat menyukseskan program nasional Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wujud nyata dari komitmen ini ditunjukkan melalui pendirian peletakan batu pertama bangun dapur umum Makanan Bergizi Gratis atau MBG oleh Ketua DPW BRNR Sumatera Utara, Joko Su, di 3 kecamatan yang berada di daerah terpelosok. Diawali Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Parlilitan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Kualuh Selatan di Kabupaten Labuan Batu Utara Asahan, Langkat, dan Binjai.
Jokowi menyampaikan BRNR Sumatera Utara telah mengajukan 50 titik dapur umum MBG dan kini telah diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 titik dapur umum MBG telah mendapat persetujuan dan saat ini mulai didirikan pembangunannya. Terima kasih bagi Bapak Presiden sama Wakil, kami masyarakat sudah bilang terima kasih sama Bapak, bahwa Bapak, pimpinan kami, Presiden kami, sudah kami terima untuk pembangunan dapur umum MBG yang ada di Tapanuli Utara. Kami sebagai masyarakat yang ada di Lubang, terutama yang ada di Kecamatan Palitan, sangat bersenang hati atas berdirinya makan gratis terutama di Kecamatan Palitan. Dan kami yang selama ini memang kami sudah menunggu-nunggu bahwa makan gratis ini sangat diperlukan sekali. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dan Ketua BGN. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar BRNR yang ada di Sumatera Utara yang menanti dan menunggu sekarang sudah bisa berbuat. Saya DPW Sumut sudah mengajukan 50 titik awalnya. Sudah diverifikasi semuanya, alhamdulillah, oleh BGN, dan 7 sudah bisa dibuat atau didirikan dapurnya, yang 43 dalam persiapan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Namusialang, Kabupaten Langkat, baru saja memperingati Hari Jadi Desa yang ke-133 tahun. Perayaan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk merefleksikan perjalanan desa, mengenang sejarah, dan mengapresiasi berbagai capaian pembangunan. Peringatan Hari Jadi Desa Namusialang tahun ini dipusatkan di Gedung Futsal dan Serbaguna di objek wisata Pantai Citra Desa Namusialang, dan acara ini diberiakan dengan kehadiran staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang hukum, politik, dan pemerintahan Ahmad Fadli, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Para kepala daerah yang turut hadir disambut meriah dengan tarian adat. Selain menjadi lokasi peringatan, kehadiran Gedung Futsal dan Serbaguna di objek wisata Pantai Citra dimanfaatkan ke depannya sebagai titik kumpul masyarakat desa untuk berolahraga serta edukasi kepada generasi muda desa. Gedung Futsal dan Serbaguna Pantai Citra ini diharapkan menjadi modal utama dalam membangun masa depan sekaligus mendorong destinasi pariwisata khususnya di Tangkahan. Kepala Desa Namusialang, Rasliadi, mengatakan dengan memperingati Hari Jadi Desa Namusialang ke-133, untuk bersama meningkatkan olahraga, untuk membangun SDM sehingga lebih meningkatkan sektor wisata dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Namusialang berharap semangat Hari Jadi Desa ini terus terjaga. Kita buat pembinaan olahraga, nanti juga seni budaya di sini, ya, seperti itu supaya mereka jadi sadar wisata. Jadi kalau udah dia sadar wisata, tentu nanti semua pengunjung yang hadir ke Pantai Citra ini juga ke Tangkahan, nanti itu tentu nanti mereka paham, jadi pengunjung itu juga makin meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Acara peringatan Hari Jadi Desa Namusialang turut dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya lokal seperti berbagai tarian suku adat. Tak hanya itu, stand UMKM ikut meramaikan, menampilkan berbagai macam olahan makanan dan minuman hasil karya masyarakat Desa Namusialang. Dari 240 desa di Kabupaten Langkat, Desa Namusialang dikenal sebagai salah satu desa yang mampu mengangkat harkat dan derajat kabupaten, bahkan Sumatera Utara. Terutama dengan keberadaan wisata Tangkahan dan gajahnya, serta predikat sebagai sebuah capaian desa yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PT Pelindo Regional 1 Belawan menerima kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo, Senin lalu, bertempat di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Agenda Komisi 7 DPR RI meninjau perkembangan dan operasional fasilitas penunjang transportasi laut di Sumatera Utara. Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI diterima langsung oleh Pelaksana Harian Eksekutif General Manager PT Pelindo Regional 1 Belawan, Mahadi Widikdo, dan tim kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Agenda awal dengan pemaparan kinerja PT Pelindo di Pelabuhan Belawan dan berbagai inisiatif pengembangan pelabuhan meningkatkan pelayanan,
khususnya terkait alur pelabuhan Belawan. Setelah itu melakukan peninjauan langsung fasilitas terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mendukung pengorekan alur pelabuhan Belawan untuk menarik pelayaran internasional guna kapal besar masuk ke pelabuhan. Atas kedatangan Pak Bambang Haryo tadi, harapan PT Pelindo ada dua ya tadi yang utama disampaikan, sama sejalan juga dengan harapan KSOP Belawan. Artinya dua hal itu, yang pertama terkait alur pengerukan pelabuhan Belawan yang hingga saat ini prosesnya masih mandek. Harapannya dengan kedatangan Pak Haryo tadi, kondisi itu bisa disuarakan dan dapat segera dilakukan pengerukan di pelabuhan Belawan. Seperti diketahui memang kondisi pengerukan di alur di pelabuhan Belawan mengalami pendangkalan yang cukup signifikan. Rata-rata per tahun sedimentasi mencapai 70-80 cm, sehingga akan berdampak pada kapal-kapal yang akan masuk dan akan keluar pelabuhan Belawan. Kunjungan ini diharapkan jadi momentum dalam membangun sinergi antara pemerintah dan BUMN pelabuhan untuk mendorong kemajuan sektor maritim nasional, serta kunjungan kerja anggota DPR RI dapat disuarakan proses pengurukan alur pantai Belawan cepat terlaksana. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat membuka badan jalan untuk memudahkan akses masyarakat di Pekon setempat. Pembukaan badan jalan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi akses transportasi yang layak bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Riskon Perhatian Pekon Biha menjelaskan, badan jalan yang dibuka ini terletak di Pemaku Biha Luar dengan memiliki panjang 350 meter dan lebar 3 meter. Dengan adanya pembukaan badan jalan ini, Riskon berharap dapat memudahkan akses keluar masuk masyarakat dari areal perkebunan untuk mengangkut hasil bumi yang ada di wilayah setempat. Kedepannya, pemerintah Pekon akan mengupayakan agar badan jalan yang baru selesai dibuka bisa dilakukan pengerasan atau dilakukan pembangunan jalan rabat beton. Alhamdulillah, ini berdasarkan perencanaan kemarin dari warga masyarakat Biha Luar ini, mereka mengusulkan pembukaan badannya ini untuk melancarkan akses mengeluarkan hasil petani, khususnya kelapa dalam. Banyak memang kelapa di sekitar lokasi sini. Alhamdulillah luar biasa. Ada berapa hektar yang di dalam itu? Berapa hektar kira-kira, Pak? Kalau dari 20-an ada lebih itu hektar ya. Jadi masalah peningkatan badan jalan ini awal mulanya kita buka dulu. Nanti pengerasan dan peningkatan baik itu drabat ataupun TPT-nya, timbun penahan talutnya. Pembukaan badan jalan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat serta anggota DPRD Pesisir Barat Dapil 2, Reza Pahlevi, yang mengatakan pembukaan badan jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat guna mengeluarkan hasil bumi yang ada di wilayah setempat. Kalau tidak ada jalan, kalau hari hujan ini nggak bisa keluar, harus kita panggul supaya gerobak. Nah, akses inilah yang dibikin artinya mempermudah dan mempermurah artinya mobilisasi untuk pertanian hasil pertaniannya. Tidak bisa kita pungkiri, berjalannya bagus, jalannya juga bagus. Kalian lihat aja, baru kita buka aja bisa kita lewati. Artinya memang bukan hanya kita buka saja, begitu kita buka kita langsung pemadatan. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Melalui program ketahanan pangan, BUMDes Muara Harapan di Pekon Muara Tembulih saat ini tengah mengembangkan usaha peternakan bebek petelur. Program ini merupakan upaya desa untuk meningkatkan kemandirian pangan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. BUMDes ini sendiri baru berdiri selama 2 bulan dengan sumber dana berasal dari alokasi dana desa ADD melalui skema ketahanan pangan. Sebanyak 220 ekor bebek petelur telah disediakan dengan usia bibit rata-rata 6 bulan yang merupakan usia produktif untuk mulai bertelur. Namun saat ini produksi telur masih terbilang rendah, yaitu baru sekitar 10 butir per hari. Meski demikian, pengelola menargetkan produksi akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 150 butir per hari ke depannya. Sebelum adanya BUMDes, khusus untuk bebek petelur ini, warga sangat susah dan sangat jarang di khususnya Kecamatan Ngambor ini.
Usaha ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan desa sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar. Kedepannya Pratin merencanakan untuk menyokong anggaran desa guna menambah usaha lain yang targetnya adalah bibit ikan. Pratin juga akan mengupayakan untuk terus memajukan BUMDes karena potensi BUMDes sendiri dinilai cukup besar. Nanti di tahap kedua anggaran ketahanan pangan masih tersisa 47.815.000 yang akan nanti dikelola oleh BUMDes untuk pembelanjaan bibit ikan. Dan mudah-mudahan dengan adanya ketahanan pangan bebek bertelur dan ikan ini bisa menambah pemasukan ekonomi pemerintahan Pekon khususnya dan masyarakat umumnya yang ada di Pekon Makassar. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansa Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Labura menggelar resepsi hari jadinya ke-17 yang jatuh pada 21 Juli 2025. Resepsi HUT Labura tersebut diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan dan beragam perlombaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hingga akhirnya resepsi HUT Pemkap tersebut ditutup dengan hiburan untuk masyarakat dengan menghadirkan grup band The Massive. Basimpul kuat berbentuk elok, itulah moto Pemkap Labuan Batu Utara, disingkat Labura. Dengan mengusung tema bersinergi dan harmoni untuk Labura hebat, perayaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Labura yang kini memasuki usia ke-17 pada tahun 2025 ini dilaksanakan dan dipusatkan di alun-alun Aikanopan, Kuala Hulu, Labuan Batu Utara. Berbagai kegiatan dari pemberian penghargaan santunan kepada tokoh masyarakat serta tokoh keluarga pemekaran hingga pemotongan nasi tumpeng dan penyerahan hadiah perlombaan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Pemkap mewarnai resepsi hari jadi ke-17 tersebut. Bupati Labura Hendrianto Sitorus mengatakan peringatan hari jadi ini bukan hanya seremonial tahunan, namun sebagai momentum untuk semakin menghadirkan Pemkap ke tengah masyarakat ke depannya. Dengan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan secara maksimal dan baik hingga menyentuh langsung ke masyarakat. Di hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Labuan Batu Utara, Labuan Batu Utara semakin baik. Kami pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara bisa melayani masyarakat dengan baik, bisa menyukseskan seluruh visi-misi kami, yang dimana hari ini kami tetap harus berjuang bagaimana masyarakat bisa merasakan adanya pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara. Kuala Hulu menjadi kecamatan terbaik untuk tahun 2024 hingga tahun ini di tahun 2025 kami juga mendapat kecamatan terbaik. Jadi artinya 2 tahun berturut-turut ini kami tetap menjadi kecamatan terbaik di Kabupaten Labuan Batu Utara. Semoga amanah yang diberikan ini, kepercayaan yang diberikan kepada kami bisa mengembangnya dan lebih memperbaiki apa kekurangan kami sebelumnya. Puncak resepsi hari jadi Kabupaten Labura ke-17 ditutup dengan hiburan untuk masyarakat yang menampilkan grup band tanah air The Massive. Ribuan masyarakat pun memenuhi alun-alun dan merasakan kemeriahan peringatan hari jadi. Dari Labuan Batu Utara, Sumut, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Halo pemirsa Kabar Sumatera, saya Novri Avandi kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik yang layak untuk dinantikan. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan reses ketiga, masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025 oleh Ketua DPRD Kota Medan, Dr. Andes Wongsun Sentarigan, MPDB, yang dilaksanakan di Jalan Kawat 7, nomor 105, tepatnya di Yayasan Perguruan Budi Mulia, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Nah, pemirsa, reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Artinya, anggota DPRD Kota Medan langsung turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, masukan, harapan, hingga usulan dari warga terkait infrastruktur, sosial, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan lainnya yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah baik dalam forum rapat paripurna maupun forum lainnya. Nah, kira-kira apa saja sih aspirasi yang didengarkan ataupun diterima oleh Bapak Wongsun Sentarigan pada hari ini?
Ayo kita ikuti. Ketua DPRD Kota Medan, Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan MPDB, melaksanakan kegiatan reses 3 masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 di lapangan Yayasan Perguruan Budi Mulia, Jalan Kawat 7, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kegiatan ini dihadiri ramai oleh warga yang antusias menyampaikan aspirasi. Salah satunya ialah keluhan mengenai masalah banjir. Dalam sambutannya, Wong Chun Sen Tarigan menegaskan bahwa reses adalah sarana penting menjaring langsung suara masyarakat dan seluruh aspirasi akan dibawa ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pun berlangsung lancar dan penuh keakraban, mencerminkan kedekatan sang wakil rakyat dengan konstituennya. Jadi reses itu 1 tahun 3 kali. Kami 50 orang DPRD semuanya melaksanakan reses di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi masing-masing. Di dapil saya ini nggak salah kami ada 12 orang anggota dewan. Ya, dulu 8, sekarang 12. Ya, jadi masing-masing melaksanakan reses. Nah, jadi di reses ini Bapak Ibu tadi kan sudah lihat dan dengar bahwa semua kadis hampir hadir di sini. Ya. Sampai dari BPJS pun hadir. Jadi di sini kita memberikan kesempatan semua sudah dibagi kertas. Nanti kertasnya itu juga kalau ada yang nanti mau tulis silakan tulis ya. Ada keluhan apa di sini mengenai di dinas pendidikannya, ada masalah sampaikan. Jangan malu-malu. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Iya kan? Jadi kita di sini buka hanya sesi untuk tanya jawab, menyampaikan, menampung aspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi baik di masalah mengenai PU, di jalan, ya, mengenai dishub, lampu jalan, mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, ya, mengenai urus KTP, semua. Jadi di sini mereka hadir, ya, nanti juga memberikan tanggapan-tanggapan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu Bapak sekalian, ya supaya memahami bahwa semua aspirasi Bapak Ibu akan kami catat, kemudian akan kami paripurnakan, dan setelah itu nanti akan kami sampaikan kepada wali kota. Baik, kita mulai dari sebelah sini, tunjuk tangan, ada 1 orang. Itu Bapak itu 1. Yang kedua di sini siapa? Yang ini dulu, ya itu Bapak Ibu semangat kali. Ya, nanti itu. Kemudian di sini siapa? Ibu itu 1. Yang sana siapa? Itu yang depan. Oke, silakan kasih mic-nya. Yang mana tadi tunjuk tangan? Pertanyaannya gini Pak, selama ini mungkin bertahun-tahun di gang kami itu tidak pernah jalan keluar kalau ke waktu hujan itu pasti banjir. Setiap hujan banjir. Tingginya berapa? Sampai sepinggang Pak. Ini persoalan waktu kita ada dulu MTQ Pak. MTQ kita dulu ada pembuatan KTP, KK. Oke. Ya itu kebetulan teman-teman ke situ semua. Masalahnya adalah waktu untuk membuat itu kemarin habis waktunya, habis ininya segala macam. Jadi yang saya inginkan adalah keluhan dari rekan-rekan adalah maunya diadakan lagi gerai atau apa namanya ya, untuk pembuatan KK, untuk pembuatan KTP dan sebagainya itu di kecamatan masing-masing. Keluhan saya tidak beda dengan Bapak tadi yang pertama, yaitu jalan tempat kami itu tidak ada paretnya hanya dikorek-korek aja. Lingkungan 13 tidak ada paret ya? Ya, titipapan, lingkungan 13 titipapan. Paret, iya. Nanti jelasnya di mana biar nanti dan temannya ke sana ya. Kepada Bapak Pemko, di sini kami membuat jalan pun kami hanya TT-an warga, dari pemerintah belum ada dapat. Kami membuat jalan itu dari TT-an dari warga lingkungan 13. Kami sepertinya ini di Medan Deli ini kayaknya di anak tirikan. Kami mohon lah Pak, kalau hujan 1 malam banjir
banjir karena tidak ada drainase, tidak ada. Nggak bosan-bosan saya mau menanyakan inspirasi tentang bantuan sosial kalau bisa. Yang tua-tua ini Pak, di usia 60 tahun ke atas harus mendapat bantuan sosial. Seandainya nanti ada yang mendapat bantuan dinas sosial itu yang lansia, apabila disurvei, kadang rumahnya layak huni, tapi kan penghasilannya nol Pak. Jadi yang diutamakan itu penghasilan untuk disurvei, bukan rumahnya. Rumahnya mungkin dia bekerja zaman dulu atau warisan, tapi kan disurvei penghasilannya nol Pak. Saya kan udah daftar BPJS bayar, terus udah nunggak, terus dialihkan ke pemerintah. Terus kemarin itu dikeluarkan dari BPJS, kok suruh bayar tunggakan gitu ya Pak? Oh iya. Apa harus bayar baru bisa berobat lagi atau kayak mana? Oke, nanti dijawab ya. Di sini saya mau keluhkan Pak, selama ada tol itu Pak dibangun, jalan kami itu Pak, hujan bentar aja udah ini Pak, banjir dalam Pak. Banjir lagi. Asal mau keluar kereta itu tadi tenggelam Pak, jadi payah mau pergi kerja Pak. Dalam kali banjir loh Pak. Iyalah, berapa hujan bentar aja udah banjir Pak, selama tol itu dibangun. Berapa tinggi banjirnya? Sepaha tingginya banjir. Saya tolonglah Pak, mohon diperbaiki Pak, karena kami kan kayak mana kalau warga-warga kemasukan banjiran rumahnya Pak, kasihan. Kawat 5 ujung ya? Iya Pak. Mungkin dari hari Senin atau besok saya bersama UGP, BPK akan meninjau lokasi untuk mencari solusi di kemanakan air itu setiap hujan, karena memang kendala kita di sini rata-rata memang seperti itu, hujan air masuk paret tapi paretnya tak ngalir, nggak tahu dia mau kemana, padahal sungai dekat dari kita. Yang kedua, Ibu Ania yang nggak ada paret. Jalan Platina 3 lingkungan 13 titik papar itu tidak ada parit. Jadi saya memang sudah beberapa kali turun ke lapangan, khususnya di lingkungan 13, karena pernah juga yang lalu di sana reses serta memverifikasi dukungan cabling. Jadi memang saya lihat paret itu tidak ada, ya. Tapi jalan sudah bagus. Sudah dibeton? Sudah dibeton. Udah lama betonnya, masih bagus. Udah rusak. Bilang aja rusak. Dan di sini ada SDPH BPU. Biar sama camat nanti diperbaiki, dihitung itu, ya, Pak Camat. Ya, ini Pak Camat, tolong diperhatikan. Jadi usulan dari masyarakat ini dicatat, kemudian diusulkan nanti, ya, dibuat dan dilaporkan, kemudian bekerjasama dengan PU, ya, dihitung nanti. Jadi kita tambah nanti di P kalau bisa, ya. Oke, dengan kita berikan kepada di sini KTP. Mana di Dukcapil? Ada, silakan. Jadi perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu, untuk pelayanan Aminduk pada saat ini, untuk kalau dia masalah KTP, pencetakan KTP itu pelayanan sekarang itu ada 3 tempat kok, nggak di kecamatan lagi. Jadi pelayanan itu ada di dinas, ada di MPP, ada di pelayanan keliling di lapangan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencetak KTP-nya rusak atau hilang, itu langsung ke 3 tempat tadi. Jadi di kecamatan tidak ada pencetakan lagi, kecuali perekaman baru. Perekaman masih ada di kecamatan. Oke, baik. Kemudian berikutnya ini paret PU, ya, silakan dari PU. Tadi ada tanggapan dari paret, banjir, keamanan di mana? Ya udah itu ya. Nanti bansos dari dinas sosial sama kesehatan ya. Jadi untuk Pak Agus sama Ibu Aina itu nanti kepala lingkungannya nanti kan Bu, tolong diarahkan, dipoto lokasi yang permasalahan tersebut.
mana yang bermasalah di paritnya, banjir atau di jalan DU, ya kita akan segera nanti terjun ke lapangan. Kita tinjau awal dulu sebelum dibuat nanti suratnya dari kecamatan ke dinas. Ibu Warbias, ada persyaratan memang untuk mendapatkan bantuan sosial. Itu yang pertama, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Tapi sekarang namanya memang sudah berubah, bukan DTKS lagi, DTSN. Nah itu Mak, fungsinya sama, cuma namanya aja yang berubah Bu. Dilanjut yang kedua, termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Itu Ibu, itu persyaratan kedua. Dan yang ketiga, tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang sejenis. Nah, makanya ini jadi masalah. Ini kan per orang yang mau dibantu, tapi kalau dia rumah mewah, orang juga lihat, masa rumah mewah kalian bantu juga? Ah, betul. Nah, itu juga orang Bu. Nah, masalahnya sekarang rumahnya itu kan rumah mewah. Karena di kriteria pemerintah untuk memberikan bantuan itu satu, dicek. Dia itu penggunaan listriknya itu berapa watt juga dicek. Dia cek itu, 1 bulan dia bisa bayar 2 juta. Mana mungkin dikasih lagi bayar uang listrik. Ya kan, kemudian rumahnya dilihat juga. Nah, itu semua berpengaruh. Satu lagi, katanya dalam 1 KK tidak boleh orang yang gajinya di gaji UMR. Nggak dapat kan? Kalau ini ibu itu memang dapat karena dia memang susah. Manula juga. Nah, gitu. Itu semua kita bantu ya. Jadi ini tadi telah disampaikan. Memang kita harapkan yang lansia ini ya, kalau kita ada dana pemerintah yang lansia dari undang-undang kemarin kita ada buat perda kemiskinan ya. Dari lansia ini memang harus dibantu 60 tahun ke atas ya. Itu perdanya ada itu. Baik, selanjutnya kita lihat dari sini BPJS ada. Jadi untuk yang BPJS dari Mandiri ini sebenarnya Ibu udah dapat bantuan kan dari pemerintah PBI. Jadi itu yang dari BPJS dari Mandiri itu dia tetap ada tunggakannya, tetap ada, tapi dari dia tidak akan hilang tunggakan yang dari BPJS Mandirinya. Tapi yang dari pemerintah itu tetap masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Jadi selama BPJS-nya itu kakaknya itu di kakak Kota Medan, di Kota Medan ini sekarang udah ada namanya UHC, program UHC. Nggak bisa digunakan lagi, itu tetap bisa dilayani ke puskesmas atau memang lagi dalam keadaan urgent juga bisa ke rumah sakit. Begitu juga di Kawat 5, Gang Keluarga, Kelurahan Kamu itu banjir karena pembangunan jalan tol. Jadi jalan tol itu kan membelah lahan, kan? Membelah lahan. Di antara lahan itu di bawah tol harusnya ada gorong-gorong. Gorong-gorong itulah yang mengalirkan air dari lahan yang satu ke lahan yang lain. Jadi gorong-gorong itu terlalu kecil. Kami sudah berulang kali turun ke lokasi sama UPT SDA BMBK, turun ke lokasi untuk membersihkan gorong-gorong itu. Minggu depannya sudah tumpat lagi setelah dibersihkan karena terlalu kecil. Kalau tadi dia lebar bisa alat berat kita masuk, tapi ini karena kecil harus manual, tangan manusia yang ngerjain gitu. Nah pemirsa, reses ketiga masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 sudah selesai dilaksanakan Ketua DPRD Kota Medan Bapak Gutrandes Wongsun Sentadegan MPDB. Pak, bisa dijelaskan Pak kira-kira apa sih sebenarnya makna dari kegiatan reses yang rutin dilaksanakan? Jadi kegiatan reses ini adalah hasil dari kita anggota DPRD yang mana bekerja di luar gedung DPRD, yaitu untuk bertemu dengan konstituennya. Jadi untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat ya, yang mana nantinya akan kita tampung, kemudian juga nanti akan kita rapatkan di DPRD, diparipurnakan dan disampaikan kepada plenum. Dan tentunya juga kita tahu bahwa hasil reses inilah merupakan acuan ya dari kita. Nanti juga ada musrembang, kemudian ya musrembang kecamatan ya, ada musrembang kelurahan ya. Dari masing-masing itu kemudian nanti dikumpulkan
ya kira-kira aspirasi masyarakat itu apa-apa saja yang perlu ya dikerjakan, baik di misalnya mengenai PU, baik di misalnya di Dukcapil, di kesehatan, jadi banyak. Nah itulah fungsinya kita itu reses untuk menampung kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di Kota Medan ini. Karena kita sebagai DPRD yang memberikan anggaran ya bersama PIMKO untuk menguas anggaran untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi semoga dengan reses ini dalam menampung aspirasi itu dapat berjalan dengan baik dan dihadiri oleh ribuan oleh masyarakat Dapil 3. Baik Pak, tadi ini sudah digelar reses. Banyak sekali tentunya aspirasi yang diberikan masyarakat. Apa saja sih Pak yang disampaikan keluhan-keluhan ataupun masukan oleh masyarakat? Nah, keluhan-keluhan itu terutama yang terfokus adalah masalah banjir. Jadi banjir ini yang utama di Medan Deli, Kecamatan Medan Deli, dan juga kita lihat ada ya bagian mengenai pelayanan KTP, ya BPJS, tunggakan, kesehatan, ya. Nah, jadi berbagai permasalahan itu yang sering. Oke, baik Pak. Nah tadi selain banjir dan kesehatan, ada tidak Pak mengenai pendidikan misalnya yang dikeluhkan oleh masyarakat? Iya, mengenai pendidikan itu ada satu masalah tadi yang disampaikan oleh anak bahwa untuk menonton bioskop. Nah ini di SMP 11. Nah itu tidak ada pemaksaan untuk menonton bioskop itu. Kalau keluarga tidak mampu itu tidak diharuskan wajib untuk menonton. Baik Pak, baik. Nah nanti kan ini sudah ditampung ya Pak ya. Apa sih tindak lanjutnya Pak seperti banjir dan ya itu tadi kita telah berkoordinasi tadi dengan Pak Camat dan juga Dinas PU untuk mereka meninjau lokasi-lokasi yang disampaikan oleh masyarakat supaya ditindaklanjuti itu. Baik Pak, mungkin pesan sedikit pada masyarakat Pak yang telah mendukung Bapak sebagai perwakilan mereka di DPR. Iya, kepada seluruh masyarakat kami harapkan juga mengenai masalah banjir itu dihimbau jangan sembarang buang sampah di paret-paret, di gorong-gorong, karena ini juga salah satu menghambat ya terjadinya banjir. Itu salah satu, kemudian untuk menjaga lingkungan mereka supaya tetap bersih. Itu aja yang kami harapkan. Semoga di Kecamatan Medan Deli ini banjir dapat teratasi. Terima kasih Pak Osunsen. Ibu siapa namanya? Nama saya Siti Nurbaini dari Kelurahan Tanjung Lahilir, Kecamatan Medan Deli. Baik Ibu Siti, tadi sudah mengikuti kegiatan reses ketiga ini. Seperti apa perasaannya? Ya perasaan saya sangat senang ya dengan kegiatan reses Bapak tersebut. Kita apresiasi masyarakat bisa ditanggapin. Mudah-mudahan kedepannya Kelurahan Tanjung Lahilir ini lebih bagus dan apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujud. Kira-kira Ibu sendiri apa sih keluhan ataupun harapan yang Ibu inginkan dari Kelurahan Tanjung Lahilir? Kalau keluhan saya sih selama ini kalau Kelurahan Tanjung Lahilir yang saya tahu sih memang sih udah bagus ya. Cuma masalah banjir itu memang karena ada terkendala gorong-gorong yang ada di Kelurahan Tanjung Lahilir itu tersangkut dengan jalan tol. Tadi sudah disampaikan ya Bu ya? Ya. Terakhir Bu, kira-kira apa sih Bu harapan Ibu setelah reses ini dilaksanakan? Harapan saya semoga Bapak tersebut bisa mengapresiasi apa yang diinginkan oleh masyarakat dan terwujudnya yang apa yang diapakan sama masyarakat, umpamanya tentang BPJS atau tentang banjir atau tentang kesehatan dapat terwujud. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Pemirsa, usai sudah pelaksanaan reses ketiga masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025 yang digelar Ketua DPRD Kota Medan Bapak Dr. Andes Songsun Sentarigan MPDB di Jalan Kawat 7, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Banjir menjadi permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dan kita harapkan segala aspirasi dan juga keluhan maupun harapan yang disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Songsun Sentarigan MPDB dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga keluhan tersebut dapat diatasi. Demikian kabar Sumatera pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.